Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Syarif, NIM 19 2400 084. Jadi, saya akan menjelaskan tentang di tengah pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia itu mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia turun dari angka 4,97% menjadi 2,97%. Bahkan pada kuartal kedua tahun 2020, perekonomian Indonesia itu anjlok yang berada pada angka minus 5,32%. Sedangkan pada kuartal ketiga tahun 2020, perekonomian di Indonesia itu masih terkontraksi pada angka minus 3,49%. Hal ini lebih baik daripada kuartal kedua pada tahun 2020. Kinerja perbankan di tengah pandemi COVID-19 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Dari 5 bank yang beraset jumbo, hanya Bank Tabungan Negara atau BTN yang mengalami peningkatan laba bersih pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan beban bunga dan efisiensi, sedangkan 4 bank lainnya itu mengalami penurunan laba bersih dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Akan tetapi, dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, kelima bank tersebut, yaitu bank memiliki aset jumbo, menunjukkan peningkatan yang baik pada sektor, baik itu pada sektor kredit, pendapatan bunga bersih, dana pihak ketiga, maupun laba bersih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Sektor perbankan di tengah pandemi ini menjadi perhatian serius dikarenakan hampir semua bank mengalami penurunan kinerja keuangan. Bahkan laporan keuangan yang diterbitkan pada kuartal ketiga tahun 2020 itu masih mengalami penurunan dari kuartal ketiga tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020, dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga selalu mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena adanya banyaknya investor yang memborong saham bank-bank yang memiliki laporan keuangan yang baik dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Bagi para investor, laporan keuangan itu sangatlah krusial dan sangatlah penting, karena dari laporan keuangan tersebutlah dapat ditentukan keberlangsungan atau masa depan suatu perusahaan perbankan. Serta dengan laporan keuangan investor dapat menganalisa harga saham gabungan atau IHSG pada suatu perbankan. Kemudian pada pembahasan di sini saya mengambil sampel pada Bank BCA, karena Bank BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari laba bersih pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 20,03 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada Bank BRI maupun Bank Mandiri, di mana Bank BRI maupun Bank Mandiri merupakan bank dengan laba bersih terbesar tahun 2019. Bank BCA merupakan bank dengan kapitalisasi terbesar pada Bursa Efek Indonesia. Dari laporan keuangan yang dirilis Bank BCA, kredit yang disalurkan pada kuartal pertama tahun 2020 itu sebesar 612,16 triliun rupiah. Tapi angka tersebut berkurang pada kuartal kedua tahun 2020 sebesar 595,14 triliun rupiah. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020 angka tersebut masih berkurang hingga 13 triliun menjadi 581,85 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, penurunan kredit Bank BCA hanya
minus 0,6% dana pihak ketiga Bank BCA sendiri sebesar 741,02 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2020. Sedangkan kuartal kedua mengalami kenaikan menjadi 761,6 triliun rupiah, serta pada kuartal ketiga dana pihak ketiga Bank BCA mengalami kenaikan sebanyak 19 triliun menjadi 780,68 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019. Pada kuartal ketiga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,3%. Jadi di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, bank seharusnya cermat dan kreatif dalam menghadapi situasi saat ini agar dapat mencetatkan pertumbuhan yang positif bagi perusahaan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh perusahaan perbankan khususnya di tengah pandemi yaitu meningkatkan teknologi yaitu digital banking. Layanan digital banking dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah dan takut terpapar COVID-19. Dan kedepannya, bisa jadi juga kedepannya, layanan digital banking dapat menjadi produk unggul pada suatu bank untuk merespon persaingan digital di masa depan, di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.